Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Holiawati dengan NIM akhir 60. Di sini saya perwakilan dari salah satu kelompok UAS Kewirausahaan 6E dengan beranggotakan yang pertama Patika Rehan Madani dengan NIM akhir 12. Kemudian ada Farida Farisiska dengan NIM akhir 50. Kemudian ada Diah Cindy Lestari dengan NIM akhir 62, dan Nana Andia Dinda Puspita dengan NIM akhir 70, dan Nabila Ayu Septia dengan NIM akhir 73. Di sini kelompok kami melakukan wawancara dengan seorang petani yang bernama Bapak Rifai selaku petani organik yang menanam padi dan jagung. Berikut paparan hasil wawancara kami. Langsung mau kami perwakilan sebagai mahasiswa ya, UIN Salatiga ajeng wawancarai Bapak terkait pertanian organik kalian anorganik. Nah, saderengipun ajeng rawat nami nipun Bapak. Nama saya Muhammad Rifai. Saat ini Niki Bapak sudah mulai bertani sejak kapan? Saya mulai 2005. Niku itu mulanya dari organik, nopo langsung, nopo campur anorganik, nopo organik? Itu dari anorganik dulu, kemudian kita ke organik. Gitu. Mulanya saya juga ternak dulu, kemudian ke sawah toh, anorganik terus organik. Ternak apa ya Pak? Ternaknya kambing. Sampai sekarang masih ternak. Tapi sudah sedikit dimakan corona. Lalu memutuskan dari anorganik ke organik itu kenapa Pak? Ya karena harganya lumayan tinggi, kemudian juga sehat untuk diri kita juga untuk masyarakat. Berarti selain dijual juga dikonsumsi sendiri ya Pak? Biaya bertani organik dan berapa jika bertani anorganik Pak? Untuk biayanya relatif Mbak, otomatis kalau kita bertani organik itu biayanya agak mahal, tetapi kita irit di waktunya. Misalkan gini, kita memang kalau efektif, secara efektifnya kita efektif pakai anorganik atau kimia ya, karena kita dari pasar membawa pupuk satu sak, ditaruh di belakang sepeda motor, disebar untuk lahan, itu udah bisa dipakai untuk katakanlah 1000 meter. Tapi kalau organik kita mesti paling enggak 1000 meter itu paling enggak hampir setengah truk kotoran hewan. Kemudian juga prosesnya, kita harus proses pupuk organik itu dari mulai pupuk dari kandang, kemudian kita proses, kita fermentasi, kemudian waktunya juga kurang efektif karena bisa memerlukan 20 hari untuk menjadi pupuk yang jadi. Kemudian untuk efisiennya, memang karena kita milik kita sendiri, pupuknya itu lebih murah. Karena ini aja petani sekarang tenaganya tambah lebih, cara efisiennya kita ada cari yang instan menggunakan pupuk. Sekarang ya gila itu jagung sama ketela pohon, karena padinya ini terlalu banyak air, tidak nanam padi. Tapi ada sebagian yang nanam padi organik juga. Ini kira-kira berapa ya Pak luasnya di lahan pertanian itu? Untuk kelompok itu kita punya 10 hektar yang ditanami organik sekitar 5 sampai 4 hektar, karena organik itu butuh perjuangan Pak. Jadi tidak semuanya
kendala kita, tanah itu milik orang, jadi milik kita cuma menggarap. Kalau kita tidak memberikan hasil yang maksimal kepada yang punya tanah itu kasihan. Misalkan untuk menjadi eh, kimia masuk ke organik itu paling enggak 1 sampai 2 tahun itu kita tidak panen, Mbak. Karena dari kimia langsung ke organik itu susah kan. Suburnya tidak subur sehingga tidak cepat panen. Baru tahun keempat itu baru nanti masuk ke organik, dan itu untuk dimasukkan diajukan sertifikat untuk organik itu bisa ke tahun keempat dites itu baru jauh nanti sudah masuk organik. Jadi tidak serta merta langsung organik, enggak. Jadi kalau dalam jeda waktu itu yang punya tanah tidak dikasih hasil kan, nah, mereka akan tidak mau. Makanya petani mencari yang instan. Niki hasil dari tanaman ini ku dipasarkan teng pundi ya, Pak? Dipasarkan kalau saya ada yang pengepul, ada saya lewat media sosial itu juga saya pasarkan, tapi yang jelas langganan itu sudah yang bisa kita manfaatkan. Itu kalau non langganan itu yang baru sulit, karena untuk kampanye organik itu walaupun gencar tapi kenyataannya masyarakat itu untuk menengah atas saja yang mau organik. Masalah saya sampai Surabaya. Istri saya. Iya, masa Bu. Iya, itu juga. Tahun berapa itu saya 97. Sampai belum lahir ya. Kira-kira nih Pak, manfaat bertani organik itu apa ya, Pak? Manfaatnya kita selain memperbaiki alam, hasilnya juga lebih bagus, harganya juga lebih tinggi, kemudian aman dikonsumsi masyarakat. Kalau misalnya untuk perbedaan dari bertani organik dan organik dari anorganik, seperti sisi kelemahan apa kelebihannya itu gimana Pak? Bahayanya? Ya, otomatis kalau kita makan organik itu kan ini yang kayaknya prosesnya atau hasilnya. Hasilnya. Ya, otomatis kalau kita makan organik kan banyak residunya. Jadi bayangkan, jadi kalau non organik kita yang dimasukkan ke semprotkan ataupun diaplikasikan ke kebun itu mulai dari pupuk, otomatis berbagai macam pupuk itu jelas mengandung kimia yang lebih. Jadi kemudian untuk apa namanya obat mulai dari obat rumput, ada insektisida, ada fungisida, kemudian ada herbisida, kemudian ada obat untuk keong, itu sudah ada obatnya sendiri-sendiri sekarang. Dan itu ada yang kontak, ada yang sistemik. Kontak itu kena langsung, kalau sistemik itu kita aplikasikan di akar itu sampai ke pohon sana kena semua. Jadi di batang itu ada apa sampai buah ada racunnya. Itu banyak sehingga mengakibatkan berbagai macam penyakit yang generatif. Contohnya penyakit gula, tekanan darah tinggi, kemudian juga banyak penyakit-penyakit yang bisa mengenai manusia ataupun hewan. Kalau pupuk sekarang itu kondisinya bagaimana? Gimana? Kondisi pupuk sekarang. Pupuk yang mana? Yang kimia. Untuk pupuk kalau kita bikin sendiri, jadi kan kita enggak kesulitan kalau yang organik. Karena kita menggunakan mol. Mol itu mikroorganisme lokal. Jadi organisme di lokal sini, jadi tidak perlu adaptasi dengan lingkungan. Tapi kalau walaupun organik kita beli, misalkan ada sales ataupun penjual pupuk yang datang atau kita beli di toko, itu belum tentu cocok dengan tanah di sini. Karakter tanah itu juga beda. Itu mereka juga perlu adaptasi. Tapi kalau kita menggunakan mol dari asli
bumi sini bakterinya itu akan tidak beradaptasi. Untuk pembuatan pupuknya itu bagaimana ya Pak caranya secara singkat? Pupuk kita menggunakan yang cair, kemudian juga yang padat, kemudian juga ada fungisida, ada pestisida, kemudian juga ada insektisida. Kalau insektisida kita menggunakan biji bengkoang, kalau pestisida kita menggunakan tuba, kemudian kalau tuba tahu, mungkin di Wonosobo namanya jenuh mungkin. Di belakang ada kalau mau lihat nanti, tapi ini basah loh itu. Terus kalau kita memupuk fungisida untuk jamur, kita menggunakan trichoderma. Trichoderma itu di alam kita ambil dari akar pohon bambu. Kemudian untuk apa lagi, pestisida, fungisida. Untuk pupuknya, kalau kita mau menggunakan nitrogen, kita menggunakan batang-batang pohon itu, pohon muda. Kemudian kalau kita kalium, kita menggunakan tepung pisang ataupun daun bambu, kita pakai untuk membuat kalium. Lalu menurut Pak Edi, kendala apa saja yang dihadapi menjadi petani organik ini? Kendalanya yang jelas lebih banyak mengeluarkan tenaga. Yang kedua lebih bau misalkan gitu, walaupun nanti prosesnya nanti setelah menjadi pupuk sama sekali tidak bau. Itu yang jelas kendalanya itu. Kemudian juga untuk membangun masyarakat menjadi dari tidak bertani organik ataupun dari non organik ke organik itu sangat sulit, karena memang hasilnya kurang cepat langsung gitu. Tapi kalau nanti hasilnya itu akhirnya berikutnya nanti harganya mahal, juga sama nanti kalau sudah menjadi tanahnya sudah kembali baik, sudah kembali bagus gitu, sudah kembali subur. Lalu suka-suka menjadi petani itu apa saja? Sukanya kita ireng. Tapi yang itu dukanya, sukanya ya kita healing lah. Ya, daripada kita suntuk jadi pegawai kantor atau kan, saya sudah merasakan itu rasanya, apalagi menjadi bawahan orang karyawan pabrik atau karyawan itu sangat beda bisa bergerak dengan bebas pikiran kita. Tapi kalau kita bertani itu kita menjadi merdeka, petani merdeka, menjadi pengusaha. Kita sebagai owner dari kita sendiri, usaha kita sendiri. Kalau selama bertani pernah gagal enggak Pak? Oh iya, Ya. gagalnya sering, karena tidak semua berani. Karena sambil jawab ada enggak ya? Jadi gagalnya itu sering. Jadi yang pertama dari masyarakat, ketika kita dari organik, dari kimia beralih ke organik itu katakanlah sangat susah. Itu kan jadi gering-gering ya, tandur itu gering-gering, jadi elik gitu loh. Belum kalau kesal penyakit, jadi diecek orang, karena itu sampai 4 tahun itu, sampai 8 kali panen. Juga memang gerakan atau perjuangan, jadi kalau kita tangguh ya selesai, kalau tidak itu ya ya nanti sukanya terus jalan. Sudah menerima hasilnya. Saya jual beras itu 17.000. Kalau beras biasa berapa? 9.000 atau 11.000 saya paling bagus. Saya jual beras organik itu bisa 19.000.
banyak banyak dukanya dibanding tapi sukanya juga kita kumpul teman di lahan kan kalau kita mau kita sudah punya yang diekspor tapi kalau kita tidak bisa tidak mau dengan usaha terus sekian bulan Kalau penghasilan kalau masih jumlah nominal itu kira-kira sekali panennya berapa ya? perbandingan atau biasa kadang-kadang bisa 2 kali lipat bisa 2 kali lipat dengan organik itu bisa 2 kali lipat kalau sudah jadi kalau belum jadi ya mungkin tidak ada seperempatnya dari kimia tapi kalau sudah jadi jadi tambahan lagi manfaat organik itu sekali pupuk itu nanti bisa dipakai untuk 2-3 kali panen dengan pupuk itu kalau organik kan sekali tabur itu nanti menjadi tanahnya semakin apa jenenge semakin jelek kalau tadi kita kimia. Jadi hari ini kita pupuk 1 kintal, besok kalau kita pupuk 1 kintal itu padinya tidak bisa seperti kemarin. Harus tambah terus semakin lama tanah semakin rusak. Kalau kita organik kita tabur untuk hari ini itu bisa dipakai untuk 2 kali 3 kali panen. Apalagi efisiennya itu. Ini kan dari pertanyaan tentang pertanian organik dan anorganik kan pun telas. Kula jeung nyuwun kesan-kesane Bapak menjadi petani ke masyarakat luas. Jadi menjadi petani itu merdeka. Petani itu merdeka, apalagi organik itu semuanya tidak beli, tidak tidak utang, tapi gaya diri. Itu semuanya petani organik. Bagaimana mungkin orang tua kita, nenek moyang kita itu bertani tanpa kimia juga bisa. Kalau kita kenapa tidak? Tapi untuk kembali ke organik karena tanah kita sudah rusak itu sudah perjuangan yang luar biasa. Apalagi Mohon gitu aja ya Pak wawancara dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. itu Pak, kan udah proses-prosesnya banyak loh nanti. Sebenarnya yang dicari itu lebih ke penghasilan terkait nanti kami disuruh untuk menghitung HPP sama penghasilan bersihnya tentunya. Untuk apa? Untuk usahakan kan untuk tidak cuma dengan bapak itu sekali panen sih Pak. Tanaman sekali Karena kan ini bukan wirausaha, jadi kami HPP itu apa? Gas hitungan bukan KTP warna. Makanya jadi organik kan pupuknya kan dari kiamat ya. Berarti buatan Jadi lebih ke atasnya kan misalkan panennya misalkan kimia anorganik itu kan misal beli pupuk, nah kira-kira hasil dari panen itu sampai tutupi buatan kagem pupuk terus misalkan sewa tanah nopo-nopo. perhitungan ini jadi caranya gini, jadi misalkan kalau kimia itu apa yang organik otomatis kan kita bikin sendiri, kalau yang organik kan yang beli, jadi kita menggunakan mol itu juga tidak beli, boleh. Jadi mol itu mikroorganisme lokal
mereka nyari. Kemudian juga paling kita beli kayak 4 ataupun gula itu kata tebu itu diganti dengan tebu gula juga bisa. Kemudian kalau organik, kalau kimia itu kita per hektar itu 250 kg ya. Kemudian NPK-nya itu paling enggak 1,5 kuintal untuk sekali pupuk. Berarti kita butuh 2 kali pupuk. Kemudian juga untuk ureanya kita satu saknya itu 220 untuk ureanya. Untuk NPK-nya itu 130 per sak. Padahal kalau sekali panen untuk 1 hektar kita membutuhkan 250 kilo, berarti dapat 5 sak. Kemudian untuk NPK-nya kita 3 sak. Kita tinggal malikan saja 130 kali 3 sama 5 sak kali 120. Kemudian juga pupuknya, obat-obatnya itu kadang kita pakai, kadang tidak. Untuk obatnya kalau ada penyakit baru kita ada pengobatan obatnya, kalau tidak menggunakan. Jadi kalau untuk masuk atau tidak yang namanya petani itu tidak memikir itu. Walaupun kena hama, besok ya nanam lagi. Tidak ada istilahnya rugi. Karena petani kalau sekali usaha tidak mau meneruskan, otomatis dengan semua tidak makan. Jadi kadang kadang kalau tanpa penyakit, tanpa hama itu kemungkinan hasilnya juga bisa menutup hasil. Tapi kalau tidak panen atau ada hama sedikit aja, itu hama 40% kita sudah tidak nutup. Kemudian sistem kita kalau di sini ada penggarap, ada yang pemilik tanah. Kalau penggarapnya itu keluar pupuk, itu bagiannya 60%. Tapi kalau tidak keluar pupuk itu 50% dengan punya tanah, jadi 50-50. Tapi kalau yang penggarapnya menggunakan keluar pupuk, ya pupuk itu ini hasilnya 60%. Tinggal siapa yang mengeluarkan pupuk itu hasilnya nanti 60-40 yang pupuknya lebih banyak. Jadi kalau mengeluarkan pupuk itu yang punya tanah, itu yang punya tanah dapat hasil 60%. Kalau di lain daerah ada yang 50-50 itu kasihan. Nanti mau sesuai masih lama ya, boleh tidak masih sesuai. Di sini kan ada undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septia dengan NIM 430401903. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh teman-teman saya. Wawancara kali ini dilakukan dengan Bapak Rifai yang merupakan ketua kelompok Tani Barokah yang ada di Kalibening Salatiga. Nah, untuk sawah yang dimiliki Bapak Rifai ini sendiri mencapai 10 hektar, di mana tanaman yang ada itu adalah padi dan jagung. Untuk kesuburan tanamannya sendiri, Bapak Rifai memiliki pupuk organik dan juga anorganik. Untuk pupuk organik, Bapak Rifai memperolehnya dari hasil kotoran hewan, yaitu kambing,
yang diternak sendiri. Kemudian untuk pupuk anorganik berasal dari rempah-rempah dan juga ada campuran kencing sapi dan juga kambing. Untuk hasil pertanian organik itu lebih bagus daripada anorganik. Namun hasil pertanian organik memiliki waktu yang lebih lama, masa panennya itu lebih lama daripada pertanian anorganik. Untuk hasil pertanian organik memiliki keuntungan yang lebih dikarenakan modal yaitu pupuk yang didapat itu berasal dari ternak sendiri dan tidak membeli. Sedangkan untuk keuntungan dari pertanian anorganik itu belum tentu ya, karena pupuknya itu memiliki modal yang lebih besar karena memberi di luar. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.